Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Gemini, ini adalah pembacaan khusus Mari tujukan bagi kamu yang saat ini sedang diselingkuhi oleh kekasihmu ya. Nah jadi kita akan cari tahu kira-kira seperti apa sih energinya dia saat ini ke dirimu. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, wajib Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik langsung saja Mari mulai, ini dia. Nah, ada energi dari Nine of Wands reverse, kemudian ada di sana, berikut ada di situ, dan berikut. Oh ini kayaknya udah nih, ini kabar baik ini ya bagi kamu yang masih menginginkan untuk bersama dengan dia. Apa kabar baiknya Cici Mari? Kalau Mari kayaknya dia sudah menyadari ya kesalahan-kesalahannya dia, kekeliruan-kekeliruannya dia kepada dirimu gitu ya. Nah jadi ini ya secara otomatis ya. Jadi yang kayak seperti bahwa dianya itu tuh ya kalau Mari lihat kayak dia harus berubah gitu ya. Dia harus berubah, dia harus yang lebih bertanggung jawab lagi lah gitu ya. Lebih bertanggung jawab lagi kepada keadaan hubungan dengan dirimu, kelangsungan hubungan dengan kamu gitu. Nah, Mari lihat kalau perselingkuhannya dia dengan orang lain di sana, nampaknya itu tuh sudah jauh banget ya. Nah, jadi ini tuh seperti dia dengan selingkuhannya sudah sempat menikah ini nampaknya ya. Apakah itu pernikahan siri gitu ya di sana. Namun rasa-rasanya Mari perselingkuhannya dia itu tuh dia mau akhiri gitu loh. Dia lebih memilih untuk lanjut dengan kamu dibandingkan dengan lanjut bersama selingkuhannya gitu. Dia lebih pilih. Jadi dia itu tuh ya udah aku nih menjadi suami, tapi aku hanya menjadi suami bagi Gemini saja, tidak bagi si selingkuhanku itu gitu. Aku akan menjadi istri gitu ya, tapi istriku hanyalah Gemini, bukan yang di sana gitu. Sudah ada di situ ya, udah ada. Walaupun gini, memang perubahan keputusan dari si dianya ini tuh dia belum yang jejak gitu ya, belum yang kayak paten, tapi ada proses di sana gitu ya. Ini harus kamu sadari biar kamu itu tuh jangan yang kayak kayak dianya itu tuh belum kok jadi orang baik untuk aku Ci gitu ya. Nah, yang patut di sini tuh untuk diketahui ya dan itu yang kamu pegang kuat-kuat gitu. Bahwa dia lebih memilih kamu. Dia mau menyelamatkan hubungan dengan kamu. Gitu loh. Dia mau bermasa depan dengan kamu. Dia mau menyadari kekeliruan yang dia lakukan selama ini dengan selingkuhannya itu. Gitu loh. Dia mau dengan tegas ya lahir batinnya dia gitu ya, membentuk dirinya dia kemudian hanya bersama dengan kamu saja, tidak lagi membagi diri ya, membagi pikiran, hati, mental, emosional, lahir batin dengan dua orang gitu loh ya. Jadi ini balik lagi kembali untuk bersetia dengan kamu. Udah dah aku ini menjadi manusia ini, hidup ini ya udah dengan Gemini saja. Nah sudah ada begitu kesadaran dari si dianya. Hanya butuh proses benar-benar kayak 100%. Apa yang dia maksudkan ini tuh boleh menjadi terwujud nyata 100%. Ya dalam dunia bersama dengan kamu. Gitu loh. Ya jadi kayaknya udah mulai bosen gitu loh. Udah mulai bosen melihat-lihat kemungkinan-kemungkinan di luar sana. Gitu ya. Udah bosen kayak mau berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dari luar sana gitu. Jadi seperti dia sadari, oh ya kamu dunianya aku gitu loh, kamu dunianya aku. Ya udah aku nggak mau lagi pergi ke dunia lain gitu ya, aku nggak mau lagi main-main ke dunia goib di luar sana. Udah masuk lagi, balik lagi gitu loh. Jadi selama ini tuh misalnya dia ini tuh apa ya, keluar dari kandang, mencoba mencari sesuatu di luar kandang ya, di luar kandang. Ini Mari bukan memetaforkan kalian menjadi hewan ya, binatang ya.
Tidak ya, bukan. A atau jangan memang bahasanya kandang ya, nggak elok juga ya. Keluar dari ruang lingkup hidup. Ya, keluar dari rumah, keluar dari rumah aja, keluar dari rumah. Ngapain kandang, rumah ada. Nah, selama ini dia keluar dari rumah, rumah yang dihuni oleh dia dan kamu beserta anak-anak kalian jika anak-anak sudah ada, ya. Nah, dia cari-cari di sana. Wah, mana nih yang bikin gue happy, mana yang bikin gue seneng, mana ini yang menghargai gue, mana ini bagaimana nih caranya gue dapat validasi bahwa gue adalah seorang pria yang perkasa, seorang wanita yang hebat gitu ya. Nah, selama ini dia sibuk gitu, berkeliaran di luar rumah gitu, ya. Nah, tapi udah keliaran sana sini begini begitu dan sebagainya gitu. Akhirnya udah kayak capek aja. Gitu, karena apa yang dicari bisa-bisa dia sadari loh ya nggak dia dapat gitu loh. Apa yang dia cari tidak dia temukan persis serupa sama seperti apa yang dia inginkan gitu. Dan bisa-bisa ketika dia melakukan perbandingan di sana, oh masih lebih enak kok di rumah gitu, masih lebih enak. Nah di sana ya. Dan kemudian ini tuh ada beberapa kalau mari lihat dianya itu tuh seperti kayak sempet ya mengkoreksi diri dia sendiri. Bener ndak nih tindakannya dia selama ini. Ya, melakukan perselingkuhan ini tuh memang tepat tidak? Mulia tidak? Karena ada nih cerita tentang martabat ya. Ini bermartabat ndak nih? Kawin dengan 2 orang sekaligus misalnya atau dekat dengan 2 orang sekaligus. Kok kayaknya integritasku sebagai manusia bukannya makin tinggi tapi kok makin rendah ya. Nah di sana. Ini juga boleh pengaruh karena umur ya, pengaruh karena usia. Makin bertambah usia, makin kayak bertambah itu tuh kemampuan untuk melihat benar salah. Gitu loh. Tepat keliru, bertambah di situ kemampuan. Dan yang ianya dia koreksi-koreksi dirinya dia, lo, udah salah nih, udah keliru nih, waduh ndak bener nih aku, gitu dianya. Itu ya. Nah jadi mau kembali tertib, ini niatannya dia mau kembali tertib dan mari lihat kalau tindakan konkret ya sudah ada sih, udah ada ini kan kalau kamu jeli ya melihat pasanganmu atau kalau kamu mau jujur nih menilai pasanganmu. Tapi mari yang melihat ini tuh sepertinya ya sudah ada sih, sudah ada progres yang cukup menjanjikan gitu ya. Jadi bukan hanya kayak terbatas sampai niatku aku mau menjadi orang baik, niatku aku mau menjadi orang benar, niatanku mau tobat, bukan hanya sampai di kepala doang gitu. Tapi dia konkretkan ya dalam tindakan nyatanya dia gitu. Hal-hal simpel aja lah jika selama ini tuh sibuk aja di handphone. Ini bisa handphone lebih sering ditinggal, digeletakin aja tuh di mana kayak gitu ya. Timbang dipegang di tenteng-tenteng kian kemari sibuk aja gitu ya. Nah, ini hal kecil ya, ninggalin handphone lebih sering bukan lagi dikantongin, ditenteng-tenteng kian kemari gitu. Atau kemudian ya lebih banyak diem daripada dulu, misalnya dulu tuh emosi aja ngomong aja entah apa-apa omongan gitu ya, yang bahkan bisa omongannya itu tuh nyakitin hatinya kamu, nyelkit gitu kayak setajam silet ya. Nah belakangan dia tuh bisa lebih pendiam gitu ya, lebih banyak diamnya daripada dia bersuara kemudian menyakiti kamu gitu loh maksudnya dia perubahannya betul ya. Nah yang tadinya dia itu tuh hanya 2 jam di rumah jika dihitung dari 24 jam ini udah mau oke lah katakan bukan jadi 6 jam di rumah tapi dari 2 jam tadinya menjadi 3 jam gitu ya. Hal-hal kecil aja dulu dilihat gitu ya. Yang tadinya dia pelit hanya ngasih kamu Rp1.000 per hari bisa jadi Rp1.500 contoh. Seperti itu Kak Ma lihat ya. Jadi yang kayak untuk menyelesaikan apa yang sudah sempat dia lakukan di luar sana, memang mari lihat bisa-bisa itu tuh yang lebih utama untuk di saat-saat ini gitu loh.
Dia selesaiin dulu apa yang sempat kekacauan yang dia buat, gitu ya. Jadi misal gini ya, daripada ngambil hati kamu, memang dia itu tuh bisa lebih mengutamakan dia menegaskan kepada pasangan dia yang lain bahwa dia udah nggak mau lagi dengan selingkuhannya itu, gitu loh. Nah di sana ya, jadi kayak dia mau tuntaskan dulu yang di luar, baru dia masuk ke dalam. Ada beberapa prinsipnya seperti itu. Namun walaupun demikian, lebih utama dia menyelesaikan kerusakan yang dia buat di luar sana, melepaskan apa yang sudah dia lakukan selama ini di luar sana, ya. Memang dianya itu tuh bisa agak-agak lebih kurang sama kamu, tapi dia tuh tidak akan mengabaikan lah. Dia nggak akan ngabain kamu. Jadi ya kalau bisa lembut sama kamu, ya dia lembut gitu ya. Kalau bisa lebih tenang sama kamu, ya dia lebih tenang gitu. Dan ada harapan dari si dianya itu tuh, kamu tolong dia, kamu bantu dia untuk membenahi hubungan kalian yang sempat tidak baik-baik saja. Jadi kayak walaupun dia merasa bertanggung jawab ya, iya sih aku yang harus fight di sini, aku yang harus berjuang di sini. Tapi harapannya dia, kalau kamu nggak mau tolong dia, tapi setidaknya kamu jangan menggagalkan upaya usahanya dia untuk rekonsiliasi, rujuk, membenahi hubungan sama kamu, gitu loh, ya. Jadi contohnya ini, kalau dia yang tadinya 2 jam di rumah, kemudian dia tambahkan 3 jam, kamu nggak usah sindir-sindir dia, kok tumben betah. Biasanya sebentar aja duduk udah pengen kelayapan aja tuh kaki gitu. Ya sebisa mungkin jangan ngomong kayak gitu ya. Kalau nggak bisa kayak, kamu mau apa, bikin kopi ya, tak panggangin kamu roti ya, minum kopi sama roti gitu. Walaupun kamu nggak sanggup untuk melakukan itu di saat-saat ini, tapi setidaknya jangan bikin dia merasa tidak nyaman ya, meletakkan dirinya dia lebih lama ada di rumah, gitu lah ya. Kalau dia agak-agaknya lumayan intens chatting kamu jangan tumben mau lama chatting aku gitu. Atau kalau dia kayak ngasih kamu duit misalnya ya, sana kamu ini ada duit pergi jajan sana pedi-medi kayak gitu ya, cukuran kayak ngapain kayak gitu ya. Kamu jangan bilang tumben royal sama aku gitu. Nah, jangan juga kayak gitu, itu kan kayak bikin egonya dia malu gitu ya, bikin egonya dia tersinggung. Nah, jangan, bantu dia untuk memuluskan niatannya dia, gitu loh ya. Karena mari lihat, hubungan ini tuh masih worth it kok, gini nih, masih worth it untuk kamu pertahankan, masih worth it untuk tetap kamu jalani, gitu ya. Apalagi dia dari semangatnya dia nih, kesadarannya dia ini, gitu ya. Jadi terutama bagi kalian yang sudah menikah, timbang-timbang kamu melanglang buana di luar sana ya, mencari pria lain ataupun wanita lain, atau berjibaku untuk hidup sendiri gitu ya, tidak ada salahnya kamu kasih kesempatan kali berikutnya untuk hubungan dengan si dia ini, karena ada pertobatan di sini. Dan tobatnya ini tuh sebenarnya bukan model tobat sambel ya. Kalau untuk disupport pertobatannya dia ini pasti akan memberikan dampak baik juga untuk kamu, gitu ya. Nah jadi dia tuh misalnya nih, selama ini tuh dia udahlah berselingkuh, malas kerja, nanti mau itu tuh dia tobat berselingkuh dan lebih mengusahakan dirinya rajin untuk bekerja, gitu. Jadi ini tuh ada perubahan masif kalau mari lihat, asalkan kamu sabar, gitu ya, akan ada ini perubahan masif. Dan perubahan masif ini tuh positif untuk kamu, gitu loh. Walaupun saat ini kamu kayak ngerasa, aku udah muak banget loh Cimari, aku udah kesel sama dia, kok kayaknya aku nggak sanggup lagi, jijik aku nengok orang ini, muak aku udah. Misalnya kamu ada seperti itu ya di dalam dirimu, tapi kayak ajak dulu berdamai sebentar gitu, ajak dulu berdamai, tenangin dulu dirimu yang seperti itu ya, gitu. Handle dulu dirimu yang muak, jijik, kesel, marah, benci ngelihat dia itu, gitu ya. Karena namanya emosi ya, emosi itu tuh dia datang dan perginya itu. Tidak selamanya juga kamu akan mengalami penilaian-penilaian jelek
tentang hubungan ini ya, seperti saat sekarang. Misalnya, seperti itu. Tenangin aja dulu diri, gitu. Karena ini tuh worth it banget untuk kamu terima. Apalagi kalau kamu ngerasa, aku nih Ci, aku udah sengsara nih bertahun-tahun lamanya. Jadi maksudnya jangan bagian kamunya itu tuh hanya sengsara doang sama dia ya. Jadi izinkan kesengsaraannya kamu itu tuh ditawarkan oleh dia, disembuhkan oleh dia. Izinkan. Gitu loh. Karena kemungkinannya ada, kemungkinan besar ya. Kalau Mari boleh ngomong ya, tapi tanpa mau melampaui Tuhan ya, tidak bermaksud untuk melampaui kehendaknya Tuhan, tapi mari lihat apa yang kamu nanti boleh dapatkan melalui hubungan dengan si dia ini tuh adalah hal-hal yang baik, hal-hal baik banget gitu loh ya. Jadi bahkan bisa nih, misal ya, rasa sakitnya kamu ke dia selama ini jika dihitung-hitung katakan ada di poin 9 ya, katakan ada di poin 9, udah sakit banget sama dia. Tapi di situ tuh ada kemungkinannya ya, rasa sakit 9 itu akan ditawarkan dengan rasa bahagia sampai di hitungan 20. Gitu. Beneran baik gitu. Bukan hanya 9, kamu sakit 9 dari 10. Tapi kamu nanti bisa akan berbahagia di poin 20 dari 10 over. Gitu, ada. Namun tentu harus ada semangat syukurnya loh ya kawan. Ya, kalau kamu juga masih kayak memegang traumatisnya kamu, dia pernah marahin kamu dulu. Nah, ketika dia berbuat manis sama kamu kayak masih teringat aja ketika dia marahin kamu dulu. Nah, itu kan juga menghilangkan kenikmatan bahagia yang boleh kamu dapatkan kan. Nah, kamu ya ada baiknya juga rilis lah gitu. Rilis. Gitu loh. Rasa takutnya kamu, cemasnya kamu, gelisahnya kamu, bencinya kamu, marahnya kamu, dendamnya kamu. Misal kalau kamu punya dendam, rilis gitu. Kosongkan kembali, karena setelah ini wadahmu yang kosong itu ya, itu akan diisi dengan hal-hal yang kalau Mari lihat jauh lebih baik gitu loh, jauh lebih baik. Makanya kata Mari ini worth it banget ya. Kalau kamu tidak mampu untuk mensupport dia dalam perubahan-perubahannya dia ini, tapi jangan gagalkan gitu ya, karena nanti dampaknya juga ada kok untuk kamu gitu. Nggak usah dulu ganti hidup ya. Aku mau buka chapter hidupnya aku dengan say goodbye sama dia. Untuk sementara ini jangan dulu, jangan gitu ya. Nah di sana. Lagian kalau kamu masih membawa energi dari dalam hubungan ini untuk membuka chapter hidup baru, itu tuh juga bisa akan menjadi problem ya bagi kamu gitu ya. Jadi memang sebelum membuka chapter baru, rilis dulu lah gitu. Nah sembari kamu merilis, nanti tuh kamu akan bisa mendapatkan energi positif baru dari hubungannya kamu dengan si dia ini gitu. Pasti ada. Asalkan kamu netral loh ya. Jangan yang kayak, dia baiknya baik hari ini aja tuh, esok juga dia jahat lagi sama aku. Yuk jangan gitu juga ya. Nah di sana. Jadi ya poinnya bahwa untuk mengaku salah ya dan merubah kesalahan itu, Mari lihat itu yang menjadi gambaran besar ya dari energi si pasangannya kamu untuk di saat-saat ini gitu. Jadi dia akan lebih menghargai gitu loh. Sudah tahu dia, nggak ada yang bisa dia temukan lebih bagus lagi di luar sana gitu ya. Apa adanya dengan kamu itu tuh sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan apa yang dia kejar dari luar hubungan dengan kamu gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn di sana. Berikut hadir energi dari Pisces, hadir energi dari Aries, dan energi dari Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.